Orang lain adalah jalan bagi kita untuk jadi orang baik. Ketemu siapa saja yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku lakukan untuknya. Orang itu belum terbukti kebaikannya yang sejati sebelum kelihatan kebaikannya di depan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ingin mengantarkan sebentar beberapa hal ingin saya sampaikan malam hari ini. Pertama, saya ingin mereview sebentar materi yang saya angkat bulan ini. Jadi tema etik atau moral yang saya angkat bulan ini dari 4 tokoh itu sebenarnya mengawali kegelisahan-kegelisahan moral yang banyak kita alami hari ini. Jadi misinya ke sana sebenarnya. Bulan ini kan kita membahas 4 konsep, 4 teori etik. Yang pertama tentang perkembangan moral, Lawrence Kohlberg. Kemudian yang kedua hierarki nilai dari Max Scheler. Yang ketiga etika tanggung jawab atau etika wajah dari Levinas. Dan minggu lalu terakhir kita membahas etika masa depan dari Hans Jonas. Jadi secara teori 4 yang kita bahas itu seperti kemarin sebenarnya membidik beberapa problem yang sering kita temui hari ini. Ini sebenarnya nanti arahnya ke situ. Kalau problem dari teorinya Kohlberg kemarin teman-teman sudah kenal ya, ada namanya dilema moral. Jadi ketika kita ingin memutuskan satu tindakan moral atau milih satu tindakan moral, itu kadang-kadang sifatnya dilematis. Dilematis itu mudahnya bukan antara yang baik dan buruk atau yang benar dan salah. Kalau tentang ini sih gampang solusinya, ya kita tetap milih yang baik, milih yang benar. Tapi kadang-kadang pilihan moral itu antara yang baik dan yang baik. Kita dipaksa untuk milih mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai, paling relevan untuk hidup kita. Kita harus milih antara kuliah lanjut S2, S3 atau nikah dulu. Ini kan dilematis. Dua-duanya ya penting. Nikah ya penting loh, itu luar biasa. Kuliah apalagi. Nah, kalau untuk situasiku pasnya yang mana itu dilematis. Nah, ini hari ini banyak situasi-situasi dilematis. Untuk situasi-situasi dilematis ya tentu saja judgementnya tidak lagi mana benar, mana salah, atau mana baik, mana buruk, tapi mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai. Di dalam hidup ini sering begitu, kita berhadapan dengan itu. Lawrence Kohlberg punya teori perkembangan moral itu untuk menunjukkan kadang-kadang orang salah milih dalam dilema moral ini. Kenapa? Karena kematangan moralnya kurang tinggi. Jadi ada orang yang secara moral dia mungkin masih kanak-kanak, meskipun badannya besar, umurnya banyak. Jadi dia tidak bisa meningkatkan kualitas kapasitas moralnya. Di kemarin teori itu kan ada level 1, level 2, level 3.
Orang yang hanya mencari kesenangan saja, atau orang mencari keuntungan, atau orang menyesuaikan dengan masyarakatnya, dan seterusnya. Kemarin di Lawrence Kolbeck sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, kadang-kadang kita itu masih kekanak-kanakan moralitasnya, belum matang. Kita sering memutuskan dilema itu, kita pilih yang hanya menyenangkan kita saja. Kita nyari enaknya saja. Nah, kadang-kadang ada yang mental dagang, nyari yang paling menguntungkan. Enak mana nongkrong di kafe atau ngaji? Ini sama-sama penting juga. Nah, terus kamu milih, ngaji saja Pak, di sana kan juga ada kopinya gratis. Nah, ini pertimbangan keuntungannya. Kamu tidak mikir ngajinya dapat apa, yang penting sama kan. Malah kalau di kafe bayar, itu pertimbangan keuntungan. Mungkin ada yang pertimbangan lebih tinggi, yang nanti puncaknya ya prinsip-prinsip universal. Saya melakukan kebaikan ini karena memang ini hakikatnya baik. Nah, ini yang pertama. Jadi ayo, pesan dari materi pertama kita, ayo jadi orang yang matang secara moralitas, tidak kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu berarti masih pertimbangan moralnya masih level-level awal, hanya nyari seneng, nyari untung, dan seterusnya. Yang kedua, kemudian kita ketemu dengan Max Scheler. Dia punya hierarki nilai. Kalau tadi dilema moral, di Max Scheler ini tentang anggapan moral. Kalau di Scheler kan kita membaca apa saja, intuisi kita main. Oh, ini indah. Oh, ini baik. Oh, ini sakral, dan lain sebagainya. Nah, ini anggapan moral. Scheler ngajari kita hierarki. Ada nilai-nilai moral yang mutlak universal, ada nilai-nilai moral yang sementara. Yang sementara itu yang level rendah, kesenangan saja. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk tahu prioritas. Mana yang harus kita dulukan, mana yang nanti saja. Nah, ini pelajaran dari hierarki moral. Hari ini, era hari ini, kita sering kehilangan yang penting demi hal yang tidak penting. Jadi ini banyak, apalagi di medsos-medsos, kadang-kadang kita kehilangan pertemanan, kehilangan persaudaraan hanya karena hal sepele. Mungkin karena yang satu jagoannya Argentina, yang satu jagoannya Portugal misalnya. Wong ya pertandingannya paling berapa minggu sih, tapi kamu sampai kehilangan persahabatan. Bahkan ada yang, saya lupa itu yang kejuaraan kapan itu, ada yang sampai bunuh diri karena idolanya kalah. Nah, ayolah kita ngerti kok, iya sepak bola penting, tapi ada nilai yang lebih penting dari itu. Kemarin kan kita punya kasus luar biasa itu di Malang, itu sehubungan dengan sepak bola. Nah, ini boleh pakai analisis versinya Scheler. Jadi antara nyawa dengan sepak bola misalnya, mana lebih bernilai? Antara ini dengan itu, mana yang lebih tinggi? Nah, ini jadi boleh teman-teman, kalau ada yang sedang nulis tesis atau disertasi, teorinya Scheler ini dipakai. Oke, ya kalau tadi di Lawrence Kolbeck itu moral yang masih kekanak-kanakan jadi penghalangnya. Kalau di Max Scheler ini yang jadi penghalangnya adalah kedangkalan. Kedangkalan itu kalian hanya memikirkan hal-hal sepele, melupakan hal-hal yang dalam. Nah, ini kadang-kadang wong itu cuma game saja kamu bisa pertemanan putus misalnya. Wong itu permainan saja. Nah, ini kita agak dangkal.
Oke, itu pelajaran dari seller yang kedua. Kalian harus tahu prioritas. Saya ada mahasiswa yang hampir kena DO karena dia asik main game online. Untungnya dia jujur. Biasanya tidak ngaku anak-anak itu. Ini dia berarti apa? Tidak mampu memposisikan yang penting sebagai penting. Jadi harusnya ya kuliah nilainya lebih tinggi dibandingkan rebahan main game. Bukan berarti jelek. Yo, orang yo ada refreshingnya, tapi kalau refreshing terus-terusan namanya bukan refreshing. Jadi kalian harus tahu mana menu utama, mana cemilan dalam hidupmu. Cemilan itu yo posisikan sebagai cemilan, jangan jadi menu utama. Kalau kalian harusnya cemilan jadi menu utama, yo jangan salah kalau kolesterolmu naik, kesehatanmu kacau. Nah, ini pelajaran prioritas. Nanti dalam hidup kalian harus mampu milih mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Mana yang nanti saja, mana ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kebingungan-kebingungan kita banyak yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita memprioritaskan. Rasanya kok semua penting ya Pak, ini penting, ini penting. Itu karena kamu tidak bisa memprioritaskan sesuatu. Latihanlah prioritas, karena hari ini banyak sekali hal-hal yang mendistraksi kita. Itu yang kedua kemarin, teori dari Max Scheler. Yang ketiga, ini yang menarik, teori dari Levinas. Teori yang mengajarkan kita untuk jadi orang baik kepada sesama dengan etika wajahnya. Jadi kalau di Max Scheler, ketemu orang itu adalah panggilan pada kita dari orang itu untuk memberi yang terbaik padanya. Ini teori ini menarik. Karena banyak orang menganggap orang lain itu mengganggu kita untuk jadi diri kita apa adanya. Tapi justru di Levinas ini orang lain adalah jalan bagi kita untuk jadi orang baik. Ketemu siapa saja yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku lakukan untuknya. Jadi ini jalan kita untuk jadi orang baik. Kalau kita kadang-kadang bingung gimana ya cara jadi orang baik, posisikan saja orang lain sebagai sosok yang harus, kalau bahasanya Levinas, kita layani. Jadi begitu ketemu siapa saja, wah kok ketemu teman ini ya, di depan teman yang ini kira-kira apa yang terbaik yang bisa aku lakukan, yang bisa aku persembahkan untuknya. Ini yang disebut etika wajah. Begitu wajahmu muncul di depanku, yang ada di pikiranku apa yang terbaik yang bisa aku berikan padamu. Nah, ini kalau saya omongkan gini ringan ya, tapi kalau dijalankan ya abot. Kenapa orang itu cenderung egois? Dia selalu yang dipikir dirinya sendiri. Etikanya Levinas menantang egoisme kita. Nah, orang itu belum terbukti kebaikannya yang sejati sebelum kelihatan kebaikannya di depan orang lain. Kamu kan tidak bisa ngaku, Pak aslinya saya itu baik kok Pak, cuma tidak kelihatan saja. Tidak ono. Harus kelihatan dan itu kepada orang lain. Nah itu teorinya Levinas. Oke ya, ini menarik kalau kalian bawa ke mode hidupmu hari ini sehari-hari termasuk di dunia maya. Jadi termasuk pergaulanmu di media sosial. Jadi mungkin di level konkret dunia nyata kita mungkin sering berperilaku seperti Levinas ini. Ingin berbuat baik pada orang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau sudah masuk dunia maya.
Nah, nanti kita lihat ya, ada beberapa yang kita gelisahkan sehubungan dengan ini. Yang keempat, melanjutkan Levinas, sama-sama dari tradisi etik tanggung jawab. Ada minggu lalu kita angkat teori dari Hans Jonas, etika masa depan. Ini mirip dengan Hans Jonas, tapi dia minta kita, mbok yo kita itu ndak cuma mikir orang lain, tapi pikir juga masa depan. Yo ini mungkin sederhananya versinya Hans Jonas ya termasuk lingkungan alam sekeliling kita yang nanti kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Tapi saya tambahkan ada lagi yang lebih penting hari ini yang perlu kita perhatikan untuk nanti diwariskan pada anak cucu kita, yaitu perilaku dan moralitas itu sendiri. Belakangan banyak hal-hal buruk, hal-hal immoral yang diwajarkan, dinormalkan. Nah, ini khawatir nanti jangan-jangan generasi yang akan datang tidak kenal lagi nilai-nilai moral luhur utama yang hari ini kita junjung tinggi. Karena pelanggaran-pelanggaran norma moral kita normalkan, kita anggap biasa. Ini juga kita harus hati-hati. Tidak hanya menyediakan fasilitas sumber daya alam yang lestari untuk mereka, tapi juga sumber daya moralitas, nilai dan norma yang sesuai untuk mereka hidup. Nah, ini kalau bahasa kampusnya namanya lesson learn 1 bulan ini. Bayangkan kalau ngaji ini sukses, manfaat itu kalian jadi sosok yang mampu mengatasi dilema moral, mampu menetapkan prioritas hidup, yang mampu mendorong dirimu sendiri berbuat baik pada sesama dan melakukan perbuatan demi anak cucu kita. Oh, itu sudah luar biasa materi 1 bulan ini. Itu belum materi 350 sekian kemarin-kemarin. Wow, kalau kamu bisa menjalankan semua jadi wali kamu. Iya, cuma ya pelan-pelan ya kita belajar. Saya juga belajar ini. Baik, nah kuncinya itu ya. Ayo sekarang kita agak bahasa saya ya, mengutarakan kegelisahan-kegelisahan kita. Kalau ini kan idealnya. Coba kita tengok sebentar kegelisahan kita ya, berhubungan dengan moral. Saya membeli judul tadi itu kegelisahan moral. Saya ambil sebentar definisi kegelisahan moral itu dari psikoanalisisnya Freud. Jadi kata Freud itu kegelisahan itu situasi ketika ego diancam oleh id dan superego. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu ego, superego, id, itu boleh nanti mendengarkan rekaman tentang Freud dengan psikoanalisisnya. Jadi diri kita ini ada 3 komponen. Yang pertama bawah sadar, namanya id. Kemudian ada level kesadaran namanya ego, dan ada level di luar diri namanya superego. Jadi di luar diri berarti termasuk moralitas, norma, adat, tatanan yang kita idealkan tapi di luar diri kita. Kalau ego itu yang kita sadari sekarang. Kalau id itu kita tidak menyadarinya, tapi diam-diam dia mengarahkan kita, mengendalikan kita. Ini kalau dibahas panjang, tapi intinya itulah, nanti kalian dengarkan lagi. Saya ingin masuk ke kegelisahan-kegelisahan, anxiety. Kata Freud, kegelisahan manusia itu ada 3 jenisnya. Yang pertama realistic anxiety, kegelisahan yang realistis. Jadi biasa itu, normal. Kok tiba-tiba hujan? Waduh, jemuran
aku. Itu biasa, ndak apa-apa. Jangan Pak, saya sakit jiwa, jangan-jangan Pak gelisah karena jemuran kena hujan. Ya biasa itu, masuk akal. Normal, ndak apa-apa. Oke, itu namanya realistic anxiety. Kalian orang normal pasti punya banyak ketakutan-ketakutan, kegelisahan-kegelisahan. Tapi nanti ada kegelisahan jenis kedua. Ini yang malam hari ini akan sedikit kita ulas. Namanya adalah moral anxiety. Kegelisahan moral. Kegelisahan moral ini ketika terjadi tabrakan antara ego dengan super ego. Antara tatanan di luar dengan kenyataan diri kita. Seperti tadi loh, misalnya saya tadi bilang hidup itu harus penyayang, peduli masa depan, punya prioritas. Begitu teman-teman merasa, saya kok tidak bisa ya Pak, hidup dengan tertib, punya prioritas seperti itu. Nah kalian gelisah. Atau di tengah masyarakat ada aturan apa, kalian tidak bisa memenuhinya. Kalian terus gelisah. Saya kok tidak bisa ya jadi orang dermawan. Mau sodakoh nyumbang bencana Cianjur saja berat sekali. Maju mundur, akhirnya tidak jadi. Terus akalnya menjustifikasi, tidak apa-apa, sudah yang lain yang nyumbang banyak, tenang saja. Ada tidak yang begitu? Ada mestinya ya. Oke. Ini namanya kegelisahan moral. Terus kamu menyalah-nyalahkan dirimu sendiri. Aku ini kok pelit ya, aku ini kok tidak dermawan ya, aku ini. Ini namanya kegelisahan moral. Sumbernya banyak, nanti kita lacak sumber-sumbernya. Nah, dan yang terakhir kalau ini kebalikannya, neurotic anxiety. Kalau ini perlu mungkin pendampingan ahli jiwa. Kegelisahan yang sifatnya tabrakan antara ego dengan id. Jadi ini orang tidak bisa ngontrol dirinya lagi, dikendalikan sepenuhnya oleh bawah sadarnya. Kalau ini mungkin kita agak perlu pendampingan ahli jiwa. Kalau yang realistik masih normal, moral anxiety juga masih normal, asal tidak berlebih-lebihan. Jadi malam hari ini kita bahas yang moral ya, yang kegelisahan moral kita, yang kadang-kadang kita itu menyalahkan diri kita sendiri karena tidak sesuai dengan ideal moral yang berjalan di sekeliling kita. Pak, saya itu ngaji filsafat sudah bertahun-tahun loh Pak, saya kok gini-gini aja ya. Saya itu apa memang tidak pinter ya Pak, atau apa? Itu kan kegelisahan moral namanya. Oke. Baik, kita lihat ya akar-akar kegelisahan moral hari ini. Saya tidak akan bilang kalian punya kegelisahan moral apa, tapi secara umum sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini itu apa saja sih? Ini ada beberapa hasil kontemplasi tentang situasi kita hari ini. Ini jadi bahan ya, itu setiap poin itu bisa didiskusikan satu kali seminar, itu masih panjang. Ini saya menginventarisir saja. Kita tengok ya, nanti boleh kalau ada yang ingin menanggapi problem-problem yang saya sebut ini. Yang pertama, situasi belief, kepercayaan, religiositas, dan lain sebagainya mulai banyak di kalangan kita perilaku-perilaku eksklusif. Ini mulai sering jadi sumber kegelisahan. Jadi eksklusif itu bahasa Arabnya jamid, jumud, kaku, macet, mandek. Jadi ada artikel yang kemarin saya baca yang bilang bahwa Indonesia itu sekarang growing intolerance. Mulai tumbuh, mulai besar perilaku-perilaku intoleran. Ini bagian dari kegelisahan. Jadi sistem, kalau istilahnya seorang filosof Muslim,
yang namanya Abid Al-Jabiri, situasi dunia Islam hari ini itu situasi akidah yang eksklusif. Jadi merasa pandangannya adalah yang paling benar. Tidak bisa membedakan antara agama dengan pemikiran keagamaan. Ini katanya Abid Al-Jabiri tadi. Jadi orang sulit membedakan ini Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti benar. Kalau ini pemahamanku terhadap Al-Quran bisa saja keliru. Wong aku manusia. Nah, orang susah membedakan ini. Seolah-olah pemahamanku terhadap Al-Quran itu levelnya sama kayak Qurannya. Tidak boleh disalahkan. Nah, ini mengundang kegelisahan-kegelisahan. Wong ulama zaman dulu saja itu kalau sudah mengeluarkan pikiran-pikiran luar biasa, selalu mengakhirinya dengan wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang tahu yang paling benar yang mana. Kalau aku manusia hanya berusaha mencapai pengetahuan, mencapai kebenaran itu. Aku bisa salah. Kalau Al-Quran pasti benar. Pemahamanku terhadap Al-Quran juga bisa keliru. Kesadaran ini sulit dimiliki hari ini ya. Orang mungkin karena pengaruh medsos dan lain-lain, nanti kita lihat, membuat terus situasinya jadi jamit tadi, kaku. Nah, ini PR ya, saya bilang setiap tema bisa dibahas panjang lebar. Saya mancing saja, silahkan nanti kalian renungi situasi ini. Yang kedua, kalau tadi sistem kepercayaannya, sistem sosial kita. Sistem sosial kita hari ini modelnya masih model Qabilah. Qabilah itu sistem sosial yang fanatik. Ya kalau zaman dulu Qabilah itu suku ini, suku itu. Kalau sekarang ya mungkin aliran ini, aliran itu, partai ini, partai itu, mazhab ini, mazhab itu. Jadi sistem sosial yang fanatik. Jadi kalau bahasa Arabnya ya asobiyah. Ini jadi akar kegelisahan moral juga hari ini. Kalau orang sudah fanatik itu right or wrong ya karena aliranku ya harus aku bela. Karena kelompokku harus benar terus. Nah ini perlu juga jadi bahan renungan kita ya. Ada kegelisahan semacam ini hari ini. Apa dulu tidak ada Pak? Dulu ya ada. Sekarang lebih kelihatan karena media sosial. Yang ketiga, sistem budaya. Sistem budaya kita masih polanya inferiority. Kita ini masih sering rendah diri. Sehingga akhirnya modelnya di situ tak tulis taklid. Jadi taklid itu ya ikut saja pokoknya. Ikut idola-idola. Semoga di sini tidak ada yang mengidolakan ngaji filsafat. Karena diidolakan itu diberhalakan. Jadi yo ini ngaji bagus tapi tidak selalu isinya mesti baik, mesti benar. Mungkin benar tapi tidak selalu relevan sesuai untuk hidupmu dan seterusnya. Jadi kalian harus kritis. Jadi jangan bikin qabilah sendiri. Kita sudah terlalu banyak qabilah. Ayo yang cair. Nah, jadi sistem budayanya kita hanya niru taklid. Untuk budaya sendiri kita agak inferior. Boleh dicek dalam banyak hal. Trenkah? Tradisikah? Acara, kegiatankah? Itu biasanya kita kiblatnya kemana-mana. Film saja sama-sama film laga gitu ya tetap milih yang luar kita. Yang film kita anggap level film apa Indonesia apa? Enggak.
yang luar. Kita masih inferior. Jangankan yang budaya, mau kita ketemu orang luar saja kadang-kadang kan rasanya beda. Sudah mahasiswa S2, S3 ketemu turis saja, ngajak ngomong saja grogi, khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Merasa Inggrisnya tidak bagus. Kalah berani sama guide-guide itu kadang nekat. Pedagang-pedagang itu juga lebih berani dari kalian kadang ngomongnya. Masih ada inferiority secara budaya. Jadi membaca saudara-saudara teman kita itu agak mudah karena tinggal dicari ini orang ini idolanya siapa sih, patronnya siapa, tidak jauh-jauh dari situ. Nah ini kegelisahan tersendiri. Yang keempat, sistem politik kita imbas dari qabilah, imbas dari eksklusivitas tadi, imbas dari inferioritas tadi. Sistem politik kita banyak berpola egoistik, anania. Anania ini melanjutkan yang sistem fanatik tadi. Kepentinganku nomor satu. Meskipun kadang-kadang pakai istilah mengatasnamakan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, kepentingan. Tapi sebenarnya kelihatan sekali masih egoistik, anania. Jadi hanya mengejar kesuksesanku, keberhasilanku. Ku ini bisa kecil, bisa besar. Besar itu berarti satu kelompok, organisasiku. Nah ini kegelisahan selanjutnya. Nanti silahkan kalau ada yang ingin menanggapi ya. Mungkin ada masukan-masukan. Sengaja temanya tidak saya bahas detail. Mungkin nanti ada yang menanggapi. Kemudian ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita, kehidupan ekonomi masih konsumtif. Kata tadi filosof Abid Al-Jabiri, sistem jenisnya ghanimah. Dapat sesuatu dihabiskan untuk kebutuhan. Ini sistem konsumtif. Jadi inginnya mengkonsumsi, bukan memproduksi. Saya yakin teman-teman ini sebagian besar cita-citanya, Pak, nanti saya kerja, mapan, terus bisa punya rumah, punya mobil, kemudian beli HP yang speknya tinggi dan laptop yang speknya tinggi, beli dan mengkonsumsi. Mental kita masih mental konsumen. Ini PR juga. Jadi ada nggak di sini yang bercita-cita produksi? Pak, saya ingin gimana nanti sukses bikin HP sendiri, kemudian kalau ada yang begitu bagus. Tapi kita ini konsumen. Konsumen itu mau tidak mau dia akan disetir oleh produsen. Jadi wong kalian Twitter error sehari saja kan heboh. Kalian tidak mikir kapan ya kita bisa program bikin sendiri selevel Twitter versi kita. Enggak. Kita ini konsumen. Jadi diblokir sehari atau error sehari kita pontang-panting sudah. Nah ini secara ekonomi kita begitu. Kita ingin kerja dan menghabiskannya untuk kebutuhan kita saja. Seperti sistem ghanimah. Ghanimah itu makna literalnya rampasan perang. Jadi kehidupan suku zaman dulu itu diperoleh antara lain dengan menyerang suku yang lain. Kalau suku yang lain kalah dapat rampasan banyak. Rampasannya dibagi-bagi rata, kemudian dinikmati. Kalau sudah habis, nyari suku yang lain untuk ditaklukkan lagi. Ini sistem ghanimah. Kayak kita ingin kerja, kemudian buat beli. Kalau habis kerja lagi buat beli lagi. Jadi kita seperti yang saya ceritakan dulu waktu menjelaskan one dimensional man-nya Marcuse itu kan, manusia modern itu dijebak untuk bekerja mati-matian terus menikmati. Kalau menikmati habis kerja lagi. Kita tidak ada akhirnya. Nah, ini sistem ghanimah. Dan yang terakhir, situasi hari ini sistem komunikasi. Ini yang sering kita prihatinkan bersama.
Orang menyebutnya era post-truth. Kalau bahasa Arabnya ini saya agak ijtihad, mungkin istilah yang pasnya pakai bahasa Arab itu satohiyat. Satohiyat itu kayak satohatnya para sufi. Ya satohatnya para sufi mending dia karena kedekatan dengan Allah, asiknya dekat dengan Allah. Kalau kita ngelantur karena asiknya kita main HP, ngomongnya tidak jelas, tidak kontrol dan lain sebagainya. Banyak hal tidak penting terus dipentingkan dan lain sebagainya. Ini sistem komunikasi yang satohiyat. Orang menyebutnya post-truth. Nah, ini akar-akar tadi ya, kegelisahan moral. Ini mengepungmu di sekelilingmu. Saya tidak tahu kalian level kesadaranmu di mana, tapi bagi orang yang punya kesadaran kritis, 6 hal ini menggelisahkan. Kecuali orang yang kesadarannya deterministik. Alah Pak, hidup ini dijalani saja, ngapain ruwet-ruwet mikir begitu. Atau yang punya kesadaran naif. Kesadaran naif itu orang yang saya tahu sih Pak ada masalah, tapi yo so what gitu loh. Biar saja lah masalah, biar masalah. Silahkan yang ahlinya menyelesaikan, saya yo menikmati saja. Ini orang naif. Nah, kalian ada di mana, ingin berkontribusi apa terhadap problem-problem ini, silahkan kalian pertimbangkan.